Pemerintah telah menetapkan status keadaan tertentu darurat wabah penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat. Status darurat tersebut berimbas kepada semakin terbatasnya lalu lintas hewan ternak, terutama sapi. Hal ini menyebabkan kenaikan harga sapi yang akan digunakan sebagai hewan kurban. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status keadaan tertentu darurat wabah penyakit mulut dan kuku sejak 2 Juli hingga 31 Desember 2022. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Barat, Arifin Sujayana, menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan pemberian vitamin dan obat agar hewan yang terjangkit penyakit bisa sembuh, serta mempercepat vaksinasi bagi hewan ternak yang masih sehat. Sejauh ini, dari 120.000 dosis vaksin yang didapatkan, 59.000 diantaranya telah digunakan kepada hewan ternak yang masih sehat dan belum pernah kontak dengan hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Jawa Barat. Memang tingkat kesembuhannya masih kita monitor kembali ke kabupaten kota agar mereka segera mengupload yang sudah sembuh ini, karena semua data itu masuk ke Isiknas. Saya yakin sebenarnya tingkat kesembuhan di lapangan itu sebenarnya sudah cukup banyak, karena distribusi vitamin, obat, kemudian disinfektan dan sarana prasarana sudah juga kita berikan kepada kabupaten kota, termasuk kemarin terakhir juga selain dari provinsi, dari pemerintah pusat, Kementerian Pertanian datang lagi, kemudian BNPB pun juga sudah mengirimkan APD dan juga disinfektan sama. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan yang cukup banyak ke kabupaten kota, penanganan terkait dengan PMK ini bisa terjaga sampai dengan Hari Raya Idul Adha. Berdasarkan data dari laman siagapmk.id, Jawa Barat masih menjadi provinsi kelima tertinggi kasus PMK dengan 33.210 kasus. Jika dikurangi dengan angka kesembuhan dan kematian ternak, maka kasus aktif PMK di Jawa Barat hingga Kamis 7 Juli berada pada angka 24.188 kasus. Dengan status darurat PMK ini, maka lalu lintas hewan ternak antar daerah akan semakin dibatasi, terutama dari zona merah ke zona hijau atau ke zona merah lainnya. Hal tersebut dirasakan oleh Diki, salah seorang peternak sapi asal Pati, Jawa Tengah, yang menjual sapi untuk Hari Raya Idul Adha di Kota Bandung. Diki menjelaskan prosedur untuk mendatangkan sapi dari Pati ke Bandung lebih sulit dari biasanya. Ya, pertama kita harus datang ke Dinas Kesehatan. Kita minta izin. Terus habis gitu sapi diperiksa satu persatu. Satu persatu, ya kayak waktu kemarin lah corona gitu. Ada di swab juga kayak gitu. Kalau dulu kan biasanya meriksa cuma satu, yang lainnya udah aja enggak. Kalau sekarang satu-satu aja diperiksa. Udah sampainya di Bandung juga Dinas Kesehatan juga datang juga meriksa juga. Jadi ya nggak usah khawatir lah, insya Allah sehat semua sapinya. Dengan semakin berkurangnya jumlah sapi potong, kenaikan harga sapi pada masa kurban tahun ini tajam jika dibandingkan dengan harga tahun lalu. Kenaikannya mencapai Rp3 juta per ekor. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.